Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armawar dengan NIM B022339 dari kelas keperawatan A Universitas Sulawesi Barat. Nah, dengan adanya saya di sini akan menjelaskan pengertian beserta contoh faktor dari predisposisi dan presipitasi. Nah, sebelumnya predisposisi adalah faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan seseorang terhadap suatu kondisi atau penyakit, di mana faktor-faktor ini ada sebelum kondisi atau penyakit tersebut muncul dan dapat bersifat psikologis, biologis, ataupun sosial. Nah, adapun contoh faktor predisposisi adalah di mana dapat terjadi pada riwayat keluarga dengan gangguan jiwa, pengalaman traumatis di masa kecil, kondisi medis tertentu, kepribadian tertutup, latar belakang genetik, status nutrisi, kepekaan biologis, kesehatan umum, dan terpapar racun. Dan ada pun juga mencakup kecerdasan, keterampilan verbal, moral, personal, pengalaman di masa lalu, konsep diri, motivasi, atau pertahanan psikologis dan kontrol diri. Dan adapun faktor presipitasi adalah faktor-faktor yang memicu munculnya suatu kondisi atau penyakit pada seseorang yang sudah memiliki kerentanan, di mana faktor-faktor ini biasanya merupakan peristiwa atau situasi yang terjadi dalam waktu dekat sebelum munculnya gejala. Dan adapun contoh faktor dari presipitasi adalah kehilangan orang yang dicintai, stres kerja yang berat, masalah keuangan, konflik, permusuhan, perasaan tidak berguna, dan putus asa. Dan adapun perselisihan antara individu maupun pada keluarga, ketegangan yang berhubungan dengan ekonomi atau ketegangan dalam peran di dunia kerja. Perbedaan utama antara faktor predisposisi dan faktor presipitasi, di mana faktor predisposisi menciptakan kerentanan, sedangkan faktor presipitasi memicu munculnya kondisi atau penyakit. Dan adapun faktor predisposisi ada sebelum kondisi atau penyakit muncul, sedangkan faktor presipitasi terjadi dalam waktu dekat sebelum munculnya gejala. Nah, adapun contoh penerapannya, seseorang dengan riwayat keluarga depresi atau disebut dengan predisposisi mungkin mengalami episode depresi setelah kehilangan pekerjaan dapat terjadi pada faktor presipitasi. Dan adapun contoh penerapan yang kedua adalah seseorang dengan yang memiliki latar belakang kepribadian tertutup atau mencakup pada faktor predisposisi ketika mengalami kehilangan orang yang dicintai, atau faktor presipitasi akan mengalami gangguan jiwa. Hubungan antara faktor predisposisi dan presipitasi saling berinteraksi dalam perkembangan gangguan jiwa, di mana seseorang dengan faktor predisposisi yang kuat mungkin hanya membutuhkan pemicu kecil untuk mengalami gangguan, sedangkan seseorang dengan faktor predisposisi yang lemah mungkin membutuhkan pemicu yang sangat kuat. Penting untuk diingat bahwa tidak semua orang dengan faktor predisposisi akan mengalami gangguan jiwa. Faktor prestasi juga memainkan peran penting. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.